Ratusan calon jamaah umroh di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan kabupaten tetangga diperkirakan gagal melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Para jamaah yang dijanjikan akan berangkat tanggal 18 Februari, namun menjelang tanggal tersebut, koper calon jamaah pun tidak didapatkan hingga sekarang. Kegelisahan ratusan calon jamaah umroh di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah memuncak setelah mengetahui tidak adanya kabar yang pasti jadwal pemberangkatan jamaah umroh ke Tanah Suci dari CEO Biro Umroh Goldi Mix Almina. Sebelumnya, 192 calon jamaah umroh di Kudus ini dijadwalkan oleh pemilik Biro Umroh tersebut pada 18 Februari. Namun hingga saat ini belum ada jadwal yang pasti. Parahnya lagi, koper pun tak kunjung diberikan. Meskipun calon jamaah umroh sudah membayar lunas, ratusan calon jamaah umroh menduga Direktur sekaligus CEO Goldi Mix Almina, HM Zuhal Laila Nova, diduga kabur membawa uang 192 orang calon jemaah yang totalnya lebih dari 4 miliar rupiah. Bahkan hingga saat ini calon jamaah umrohnya dan pihak keluarga tidak bisa menghubungi dan tidak tahu keberadaannya. Dian Vina, salah satu korban, mengaku mulai dari satu orang. Orang mulai dari 21 sampai dengan 20, saya lupa, tapi ya itu paketannya macam-macam. Jadi habis berapa? Saya habis 210 juta. Itu sudah dibayar total? Sudah bayar total di bulan Agustus, karena waktu itu biro ini mengadakan promo ulang tahun bironya, mengatasnamakan nama biro itu. Dan waktu itu juga harus dibayar lunas, hari itu, detik itu juga harus lunas sebesar 210 juta kurang lebih sekian. Dijanjikan berangkatnya waktu itu setelah pembayaran, tidak diberitahu berangkatnya kapan. Baru diberitahu setelah kita membayar lunas bahwa berangkatnya tanggal 18 Februari. Tapi ternyata tidak ada keberangkatan sampai sekarang. Pertama itu saya waktu manasik, adik saya sama ibu saya itu ikut manasik ya kan, saya tidak ada kesini. Terus yang saya membuat kejanggalan itu dulu waktu saya sama bapak itu ikut, itu ketika manasik itu semua semua jadwal dari kita datang ke dari pemberangkatan jam berapa, datang di Madinah jam berapa, terus kita kegiatannya apa itu ada. Tapi untuk yang sekarang nggak ada gitu. Jadi kejanggalan di situ pertama. Yang kedua, untuk transfer ya, kita biasanya kalau PT besar, misalnya CV besar gitu kan, berarti kan ada nama dari CV apa PT, kita harus transfer ke PT Goldi misalnya, misal seperti itu nggih, walaupun mereka itu franchise, istilahnya seperti itu. Kejanggalannya di situ, kok bisa transfernya ke rekening pribadi Bapak Zuhal Laila Nova gitu. Suruhnya cepet-cepet harus diteleponinya, harus lunas sekarang juga, lunas mbak, bisa nggak lunas gitu. Seperti itu, jadi bikin saya padat gitu. Dari pertemuan yang digelar oleh calon jamaah umroh untuk meminta keterangan dari pihak keluarga, tidak menemui titik temu. Suasana semakin memanas ketika salah satu korban menangis terisak-isak di ruangan tersebut hingga jatuh pingsan. Orang tua Lila yang menemui para calon jamaah umroh pun bersikukuh bahwa dirinya angkat tangan soal kasus tersebut. Tahu apa-apa, saya orang tuanya, ya. Jadi saya tidak tahu permasalahannya, itu aja. Terakhir komunikasi dengan Mas Lila kapan Pak? Ya, terakhir hari Kamis, hari Rabu, manasik ya, tapi itu sudah tidak sama sekali. Sampai sekarang Pak? Persoalan ini saya tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Saya hanya menghormati karena itu anak saya, gitu aja. Permasalahan anak saya menghormati tamu, saya datang. Ini pun andai kata saya datang, tidak apa-apa kan, saya tidak tahu apa-apa kan Pak ya. Tapi saya menghormati Pak. Dan memberikan solusi gitu loh. Sebelumnya kira-kira sudah tahu Pak akan ada sama sekali tidak tahu.
Karena saya nggak pernah ngurusi itu, Pak. Dan itu sudah 10 tahun lebih baik-baik saja. Baru ini kena bom, nggak tahu itu. Dari kegagalan pemberangkatan jamaah umroh tersebut, diperkirakan total uang yang dibawa kabur Laila Nova sebesar 4 miliar lebih. Para korban rencananya akan mengadukan kasus tersebut ke kepolisian dan berharap uang biaya umroh kembali 100%. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.